إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar matematika bareng Kak Hasan dan Nifid Edu. Ya adik, pada pertemuan yang lalu Kak Hasan telah menjelaskan materi tentang rumus awal dari permutasi. Kali ini kita akan belajar jenis-jenis dari permutasi itu. Nah, apa saja jenisnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, yang pertama yang kita bahas pada pertemuan yang lalu yaitu permutasi secara umum ya, itu dari n unsur yang berbeda dengan unsur berbeda ini yang PNR yaitu n faktorial dibagi n min r faktorial. Yang kedua yaitu permutasi n unsur yang berjejer. Itu rumusnya adalah n faktorial. Yang ketiga itu permutasi n unsur melingkar atau nama lainnya adalah permutasi siklis. Ini adalah n-1 faktorial. Yang keempat itu adalah permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya adalah banyak unsur di faktorial dibagi unsur yang sama di faktorial. Seperti ini. Jadi banyak jenis-jenisnya ya. Nah, yang pertama ini rumus permutasi secara umum ya. Itu yang seperti ini. Ini seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Itu misalnya ada sekian orang, ada misalkan ya, contoh yang pertama ini satu, contohnya di sini ya.
Misalnya dari 7 orang akan dipilih untuk menempati posisi direktur, kemudian wakil direktur, dan manajer. Nah, jadi dari 7 orang akan diambil 3, tapi menempati posisi yang berbeda ya. Ada direktur, wakil direktur, dan manajer. Nah, ada berapa banyak cara memilih? Nah, itu pertanyaannya. Ada berapa banyak cara memilihnya? Nah, ini yang pertama jawabnya. Ya, dari 7 diambil 3 orang, berarti P7 3. Nah, permutasi 73 atau 7P3. Ini adalah 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 faktorial, itu 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per ini 4 faktorial. Nah, ini kan sama, kita coret. Ini 30 kali 7 berarti 210. Nah, seperti ini. Atau kalau cara cepatnya, itu kalau P73 itu tinggal 3 angka pertama dari 7, tapi angkanya menurun ya. 7 kali 6 kali 5, hasilnya sama ya, 210. Jadi hasilnya sama, lebih cepat pakai cara ini. Dan contoh kedua, terdapat 5 orang akan duduk berjajar. Nah, ada berapa cara mereka memilih tempat duduk? Nih, ini jawabnya. Nah, ini karena mereka akan duduknya berjajar, jadi pakai yang rumus yang ini ya, yaitu n faktorial. Ini banyaknya orang, tinggal di faktorialin aja. Kan 5 orang, berarti langsung 5 faktorial. Berarti
5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi adalah 120 cara. Ya, mudah ya. Pokoknya intinya pakai rumus ini harus berjajar duduknya. Dan contoh ketiga kita pakai yang unsur melingkar ya. Sama saja kasusnya, sama kita susun melingkar. Terdapat 5 orang akan duduk melingkar atau duduk dalam meja bundar duduk mengelilingi aja ya. Duduk mengelilingi meja bundar. Mengelilingi meja bundar. Terus pertanyaan, ada berapa cara mereka duduk? Kata kuncinya di sini ya, dia duduk mengelilingi meja bundar, berarti otomatis susunannya melingkar ya. Nah, ini kan berjajar ya, yang ini susunannya seperti ini. Nah, kayak yang ini sebenarnya orangnya muter di sini. Ini meja bundar. Nah, 5 orangnya akan duduk mengelilingi meja bundar. Jadi beda banyak susunannya. Tadi jajar, sekarang melingkar. Lebih sedikit yang melingkar pasti. Ya, kita jawab. Nah, rumusnya adalah n-1 faktorial. Jadi banyak orangnya, tinggal dikurangi 1, baru difaktorial. Ya, 5 kurangi 1 faktorial. Jadi adalah 4 faktorial. Jadi adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti adalah 24 cara. Jadi makin bentuknya melingkar, makin sedikit ya susunannya. Ini yang terakhir, yang keempat, permutasi dengan unsur yang sama. Ya, contoh 4. Ada pertanyaannya, ada berapa cara menyusun huruf pada kata matematika? Nah, ini ya tanda tanya. Nah, gini. Jadi kita mau nyusun huruf-huruf pada kata matematika ya. Nah, kita jabarkan dulu, matematika itu ada berapa hurufnya? Ya, jawab di sini ya. Jadi total hurufnya atau banyak huruf totalnya itu adalah ada 10 ya. Matematika itu ada 10 huruf. Nah, tapi 10 huruf ada yang sama. M-nya itu ada berapa? Ada 2.
A-nya ada 3. Kemudian T-nya ada 2. Ini. Dan yang lain beda semua. Yang beda atau yang cuma 1 doang nggak usah kita tulis. Jadi rumusnya kita pakai yang di sini. Banyaknya unsur berapa? Di faktorial. Berarti ada 10 kan? 10 faktorial terus unsur yang sama. Kalau ada lebih dari 1 unsur yang samanya ya dikali-kalikan semuanya. Jadi di sini pertama hurufnya ada 10 faktorial. Terus dibagi. Nah, M-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Kemudian A-nya ada 3, berarti kali 3 faktorial. Terus T-nya ada 2, berarti kali 2 faktorial. Nah, seperti ini. Jadi yang atas adalah banyak hurufnya dibagi huruf yang sama. M-nya 2 ya 2 faktorial. A-nya ada 3 faktorial. T-nya ada 2 faktorial. Nanti yang bawah kita hitung, yang atas juga kita hitung, habis itu dibagi. Nah, nanti ketemu nilainya sekian. Ya cuma ini angkanya besar jadi nggak usah kita hitung ya. Yang penting kita tahu cara menemukan rumus perhitungannya ini. Adik-adik ya. Jadi inilah macam-macam dari permutasi ya, paling nggak ada 4 jenis ini dari permutasi ini. Nah, untuk lebih jelasnya silakan adik-adik untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, dimana adik-adik materi tentang jenis-jenis permutasi. Nah, insya Allah di materi yang akan datang kita akan lanjutkan lagi tentang latihan soal tentang permutasi ini. Nah, jika ada mengalami kesulitan dalam belajar matematika, ya saya tak henti-hentinya mengingatkan adik-adik untuk selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah kemudahan dalam belajar matematika. Dan jika ada soal yang nggak bisa dikerjain, nah bisa adik-adik tuliskan soal di kolom komentar. Insya Allah nanti Kak Hasan akan bantu untuk menjawabnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.